sama. Ya, transaksi intercompany perusahaan, ya, obligasi. Ini saya menjelaskannya dari ini ya, dari apa? Langsung dari bahan ajar, ya. Mungkin bisa lebih jelas ya dari bahan ajar. Ya. Jadi ini bahan ajar yang disusun oleh Bu Iin, ya. Kemudian ya untuk materi hari ini adalah transaksi intercompany transaction berupa obligasi. Nah, ya kabar baiknya ya pada prinsipnya untuk intercompany obligasi perlakuan di pembukuan P maupun perlakuan di kertas kerja konsolidasian ya, ketika mau membuat kertas kerja konsolidasi itu untuk jurnal eliminasinya dan jurnal dan penyesuaiannya itu pada prinsipnya sama dengan yang sudah kita pelajari ya, sama dengan yang aset tetap ya, pada prinsipnya sama ya. Dalam hal apabila transaksinya downstream, apabila upstream, apabila metode cost, apabila metode equity, itu pada prinsipnya sama. Ya. Pada prinsipnya sama. Ya. Kita akan lihat dulu ya teorinya ya. Ya. Jadi ya antar perusahaan yang terafiliasi bisa saling pinjam meminjam uang. Ya. Kemudian ya hanya saja ya nantinya ya akan dieliminasi ya. Kalau di induk meminjamkan uang kepada anak atau sebaliknya itu kan nggak masalah ya, dicatat di masing-masing ya. Induk mencatat sebagai pinjaman, ya, sebagai receivable, kemudian anaknya mencatat sebagai payable. Nah, kemudian ketika akhir tahun mau disusun laporan konsolidasi, maka transaksi tersebut dieliminasi. Ini juga sudah kita kalian sudah pernah mengerjakan ya soal-soal seperti ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau utang piutangnya berupa obligasi ya, berupa obligasi. Misalnya di sini ya induk perusahaan P membeli obligasi anak perusahaan S dari bursa ya. Jadi membelinya di bursa tentunya ya kalau obligasi ya. Nah, dari sudut pandang konsolidasi ya. Jadi ya, S menerbitkan obligasi ya. Kemudian P membeli obligasi tersebut ya. Maka ya dari sudut pandang konsolidasi maka obligasi tersebut sudah lunas ya. Obligasi yang dibeli oleh P menjadi sudah lunas ya, sudah di-retired ya, sudah ditarik kembali ya, oleh perusahaan ya. Ini dari sudut pandang konsolidasi ya. Nah, bagaimana dari sudut pandang S? Ya, dari sudut pandang S yang menerbitkan obligasi, ya sesuai dengan pembukuannya S ya, obligasi tersebut masih beredar ya, surat utangnya masih beredar, sehingga utang tersebut masih ada. Dari sudut pandang siapa? Dari sudut pandang S. Artinya di pembukuan S ya, obligasinya tetap masih ada ya, tetap masih ada. Nah, yang seperti ini ya pelunasan atau penarikan yang obligasi yang seperti ini dinamakan constructive retirement ya, constructive retirement ya. Yaitu obligasi sudah retired dari sudut pandang konsolidasi. Ya. Kenapa? Ya karena kan
induk dengan anak menjadi satu ya, menjadi satu unit ya, menjadi satu entitas ketika dikonsolidasikan sehingga obligasi tersebut sudah kembali kepada perusahaan. Ini dari sudut pandang konsolidasi ya. Nah, kalau dari sudut pandang teknik penyusunan kertas kerjanya ya, karena akun kan kalau bagi P ketika membeli obligasi, obligasinya S, maka dia akan catat sebagai investment in bond, ya, debit investment in bond. Kemudian di pembukuan P, ya di pembukuannya S, ya, di pembukuannya S, dia masih ada akun bonds payable. Ya. Nah, kedua akun ini, ya investment in bond yang muncul di P, ya atas pembelian obligasinya S akan dieliminasi dengan akun bond payable-nya S. Ya. Nah, kemudian kalau ada selisih, ya kalau ada selisih antara nilai bond investment atau investment in bond dengan bond payable, ya maka itu adalah laba atau rugi. Ya. Merupakan laba atau rugi bagi konsolidasi. Itu sebagai pengantar ya. Kemudian kita akan membahas mengenai constructive gain atau losses ya, dalam intercompany bond. Ya. Kalau dinamakan ya, kalau perusahaan melunasi bond dengan harga lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Ya. Jadi nilai tercatat bond itu yang dimaksud adalah nilai nominal dikurangi unamortized diskon. Ya. Kalau penerbitannya dengan diskon. Ya. Atau nilai nominal ditambah unamortized premium. Kalau penerbitannya ada premium. Ya, itu adalah yang dinamakan carrying value atau nilai tercatatnya. Ya, nilai tercatatnya kemudian misalnya 1 juta dilunasi dengan harga lebih tinggi ya, dibayar dengan 1.100.000 ya, berarti kita rugi dong ya, kita rugi ya, nilainya 1 juta kita beli dengan 1.100.000, maka kita merugi, loss ya. Kalau sebaliknya carrying value 1 juta dilunasi 900, maka kita untung, namanya constructive gain kalau untung. Kalau rugi, constructive loss. Kemudian pembelian obligasi antar perusahaan bisa berupa downstream ya. Tetapi downstreamnya seperti ini ceritanya ya. Obligasi induk dibeli oleh anak perusahaan. Ya. Berarti kan downstream ya. Induk menerbitkan obligasi, kemudian perusahaan anak membeli obligasi tersebut. Ya. Itu downstream ya, yang menjual adalah induknya, alirannya ke bawah. Atau penjualan hulu dalam bahasa Indonesia. Atau ya, yang menerbitkan obligasi adalah anak perusahaan, kemudian dibeli oleh induknya, berarti upstream ya. Ya. Jadi upstream dan downstream berlaku juga di transaksi obligasi. Ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke obligasi induk dibeli oleh anak, berarti yang downstream. Ya. Kenapa pembahasannya selalu yang downstream dulu? Karena lebih sederhana ya perlakuannya. Yaitu apa? Yaitu kalau downstream itu, kalaupun ada intercompany loss atau profit, maka diakuinya oleh siapa? Oleh induknya saja. Ya. Itu kalau downstream. Ya. Sedangkan kalau upstream, kalau ada loss atau gain, ya maka diakui, ya maka loss atau gainnya adalah diperuntukkan bagi induk dan MCI. Kalau upstream, ya ini sama dengan yang apa aset tetap, sama juga dengan yang inventory. Ya, perlakuannya begitu. Jadi constructive retirement dari obligasi induk perusahaan terjadi bila anak perusahaan membeli obligasi induk yang sedang beredar. Ya.
Kemudian anak perusahaan akan mencatat obligasi tersebut seperti yang sudah kalian pelajari di intermediate ya. Membeli obligasi berarti disebutnya investment in bond. Kemudian ya bagi induk ya maupun anak perusahaan tidak mengakui constructive gain atau loss di pembukuannya ya. Jadi constructive gain atau loss itu hanya muncul di konsolidasian ya, di konsolidasi. Sedangkan bagi induk dengan anak ya tidak ada. Kenapa? Karena bagi induk ya, bagi induknya ya obligasinya masih belum dilunasi ya. Bagi anaknya juga bagi induknya ya, bagi induknya dari sudut pandang induk perusahaan sebagai penerbit obligasinya ya masih beredar ya, masih beredar. Ya. Dianggap sudah dilunasi apabila dibuat laporan konsolidasi, yaitu induk dengan anak digabungkan. Maka ada seolah-olah sudah dilunasi. Ya. Maka yang mengakui constructive gain atau loss adalah konsolidasian, bukan induk maupun anak. Ya. Ya, kita lihat contohnya sekarang ya. P memiliki 80% saham S. Ya, 2 Januari 2010 P menjual bonds payable $1 juta nilai nominalnya atau parnya. Tingkat bunga 10% ya, tingkat bunga yang dibayarkan tentunya yang dimaksud ya, atau stated rate-nya atau kupon rate-nya. Ya. 10%, jatuh tempo 10 tahun. Ya. 31 Desember 2010 ya, S membeli 100.000 ya. 31 Desember ya, S membeli 100.000 berarti berapa bagian? 10% berarti ya dari 1 juta ya. Dari 1 juta yang beredar, yang diterbitkan, nah 100.000 dibeli oleh S ya. Dengan harga 104.500 ya, membelinya di bursa. Kemudian pembelian bond oleh S mengakibatkan ya constructive retirement bond ya, payable-nya P ya, dan menimbulkan constructive loss dari sudut pandang konsolidasi sebesar 4.500. Dapat dari mana nih ya? Jadi carrying value-nya, jadi yang dibelikan 100.000 ya, yang dibeli adalah 100.000. Ini adalah nilai nominalnya 100.000 dan ternyata yang dimaksudkan di sini di contoh ini ya, carrying value-nya juga 100.000. Ini di contoh satu ini tidak ada premium ataupun loss ya. Tidak ada premi maupun diskon. Tidak ada premi maupun diskon ketika obligasi diterbitkan, ya artinya obligasi diterbitkan at par, ya, at nominal value-nya. Ya. Jadi obligasi ya nilai nominal 100.000 dan ini juga merupakan nilai tercatatnya 100.000 karena tidak ada diskon maupun premium. Ya. Jadi carrying value 100.000 ya dibeli dengan harga berapa? 105. Berarti untung atau rugi? Nah, kita rugi ya, rugi. Nah, makanya di sini disebutkan sebagai apa? Timbul constructive loss. Ya. Dari sudut pandang siapa? Konsolidasi. Ya. Bukan dari sudut pandang S yang membeli obligasinya P, tetapi dari sudut pandangnya konsolidasi. Kemudian maka ya nantinya di laporan konsolidasi akan menyajikan ya akan mengakui dan menyajikan constructive loss 4.500. Kemudian bond payable-nya yang akan muncul di laporan konsolidasi adalah 900.000 ya, yaitu total bond payable-nya P 1 juta, kemudian sudah dilunasi 100.000 sehingga tersisa 900.000. Nah, sehingga ya
atas transaksi pembelian obligasi P oleh S akan dibuat jurnal eliminasi ya. Eliminasi adanya di mana? Eliminasi adanya di kertas kerja konsolidasi ya. Sekali lagi ya, jurnal eliminasi tidak muncul di bukunya P, tidak muncul di bukunya S ya. Munculnya di mana nih? Muncul di kertas kerja konsolidasian saja ya. Nah, jadi ya di kertas kerja konsolidasi ya yang kita akan mengeliminasi bond payable dan investment in bond. Jadi investment in bond ini kan munculnya di pembukuannya S ya 104.500. Nah, ini kita kredit ya untuk menghapuskannya, untuk mengeliminasinya. Sedangkan bond payable muncul di pembukuan P. Di pembukuan P nilainya berapa? 1 juta ya. Nilainya 1 juta. Nah, kemudian kita eliminasi 100.000, yaitu sebesar bagian yang dibeli oleh S. Nilainya 100.000. Ya. Sehingga kemudian ada selisih. Selisih inilah yang dicatat oleh konsolidasi sebagai loss on constructive retirement of bond. Ya. Nama lengkapnya ini ya, loss on constructive retirement of bond. Ya. Ya, 4.500. Ini adalah jurnal ini, eliminasi ini adalah yang pertama untuk mengeliminasi bond payable dan investment in bond, sekaligus untuk memunculkan, untuk mengakui adanya loss ya atas ya constructive retirement of bond ini ya. Kalau ada yang mau ingin ditanyakan langsung saja ya, tidak usah menunggu selesai materinya ya, supaya langsung dijelaskan lagi kalau memang ada yang belum jelas ya. Kemudian contoh yang kedua ya. 31 Desember 2008 ya. P membeli 70% saham S senilai 5.600.000 dolar. Kemudian share capital ordinary dan RES sebesar 5 juta dan 3 juta ya. Sehingga totalnya berapa nih? 8 juta ya. Membeli ya. Kemudian tanggal 1 Januari 2010 ya. S membeli obligasi P dari broker. Nominalnya 1 juta, kemudian kursnya 95%. Berarti ya. Kemudian pada saat itu bond payable P yang beredar ya total 10 juta. Dengan kupon rate-nya 10%. Dan di sini ada unamortized premium 100.000. Ya. Sehingga ya posisi akun bond payable atau saldo ya maksudnya ya saldo bond payable di P menunjukkan angkanya 10.100.000 yaitu 10 juta nilai nominal ditambah unamortized premium 100.000 yang nilainya 10.100.000. Kemudian jatuh tempo 5 tahun lagi, bunga dibayarkan tiap 1 Januari dan 1 Juli. Ya. Nah, di sini untuk transaksi pembelian bond, ya, P akan membuat jurnal. Ya. Ini, yang membeli siapa nih? Yang membeli adalah S. Ya. S membeli obligasi P. Ya. S membeli obligasi P berarti untuk transaksi pembelian bond di sini ini kan jurnalnya debit investment in bond credit cash ini adalah dicatat oleh pembelinya ya, pembelinya ini mestinya S ya, ini tetapi karena protected jadi nggak bisa dicoret-coret ya. Diralat ya yang di bahan ajar ini salah nih, ini bukan P tetapi apa S ya, karena di sini keterangannya S membeli obligasi P. Berarti S ya mencatat debit investment in bond sebesar angkanya adalah 1 juta nominalnya dikalikan kursnya 95% ya, sehingga nilainya
950.000. Ya. Kemudian kreditnya cash 950.000. Nah, kemudian ya dari transaksi tersebut ya, dari sudut pandang konsolidasi akan ada constructive gain. Nilainya 60.000. Dapat dari mana ini? Dari selisih antara carrying value ya. Carrying value adalah 10% dari ini ya. Kan carrying nilai bond payable-nya kan ini. Carrying value-nya atau nilai tercatatnya 10.100.000 ya. Dikalikan 10% berarti berapa nih? 1.010.000 ya. Jadi ya, atau di sini diulang lagi 10% kali 10 juta ditambah unamortized premium 100.000. Ya. Sebesar ya nilai tercatatnya 10%-nya yang dibeli 1.010.000. Kemudian dikurangi dengan apa? Dengan harga belinya 950.000. Sehingga ada ya selisihnya 60.000 merupakan constructive gain. Nah, di sini ya perhatikan ya. Ini kan transaksinya tanggal berapa nih? 1 Januari ya. 1 Januari 2010. Ya. Di sini dikatakan ya, apabila ya segera setelah pembelian bond tersebut kemudian laporan konsolidasinya dibuat ya. Jadi setelah ada transaksi S membeli bond obligasinya P, kemudian langsung setelah itu langsung dibuat laporan konsolidasi, maka ya akan ada eliminasi seperti ini ya. Untuk mengeliminasi investment in bond yang muncul di S ya, kita hapus, kita kredit ya, karena kan S mencatatnya begini kan ya. Debit investment in bond ya, di pembukuannya S akan muncul di neracanya S, maka kemudian kita eliminasi ya, kita kredit. Kemudian bond payable juga kita eliminasi 10%, 10% bond payable. Ya 10% ya, kalau saya mengartikannya ya dari total bond payable ya 10%-nya ya, 10%-nya yang dieliminasi ya, yaitu 1.010.000. Maka di sini akan ada selisih 60% kredit, itulah yang diakui sebagai gain on constructive retirement of bond. Selanjutnya selama tahun 2010 ya, P kemudian mengamortisasi premiumnya, premium atas bond payable-nya, dan S juga mengamortisasi nilai investment in bond ya, ya. Ya, ini kan sudah otomatis ya, yang sudah dipelajari ya di intermediate ya. Kalau ada obligasi yang punya obligasi yang beredar, maka kan ketika dia membayar bunga, maka sekaligus juga mengamortisasi premium atau diskonnya ya. Demikian juga bagi yang membeli obligasi tersebut ya. Nah, kalau kita menggunakan metode effective interest rate, maka kita harus mencari bunga efektifnya berapa ya, effective rate-nya berapa untuk P, untuk S ya. Ya, nanti kalian bisa melihat ya, ini ada video penjelasan ya. Video penjelasan ya dari dosen AKL. Kemudian untuk mencarinya ya kelihatannya sih ini bisa apa untuk mencari bunga efektif ya di Excel juga kayaknya bisa. Kalau pakai kalkulator juga bisa juga ya. Tetapi di sini akan disajikan juga kalau pakai cara manual ya. Kalau pakai cara manual maka kita gunakan metode interpolasi.
Karena ya biasanya bunganya tidak pas ya, tidak pas 10%, 12% ya, mungkin ada koma-komanya gitu ya. Kalau yang angkanya plus 10%, 12% kan kita bisa langsung dapatkan dari rumus ya. Tetapi kalau pakai koma-koma, pakai interpolasi ya. Jadi ya seperti ini cara interpolasinya ya. Jadi pertama untuk S dulu ya. Obligasi ya nilai parnya 1 juta. Dibeli oleh S dengan kurs 95% ya. 950.000. Nah, obligasi yang dibeli ini tingkat kupon rate-nya berapa atau stated rate-nya sekan 10% ya. Tadi sudah disebutkan ya. Dengan stated rate-nya atau bunga yang dibayarkan 10% ya, yang tercantum di obligasi tersebut ya. Kalian masih ingat ya, kalau kita punya obligasi dengan tingkat bunga kupon 10%. Kemudian kita tawarkan ke pasar ya. Nah, ketika kita jual ke pasar, ternyata perusahaan lain menawarkan juga obligasinya ya. Dan ternyata ya obligasi yang ditawarkan oleh perusahaan lain bunganya lebih tinggi ya. Misalnya kita 10%, yang lainnya tingkat bunga ada yang 11%, ada yang 12% ya. Pertanyaannya, kalau ada orang yang mau beli obligasi, dia pilih obligasi kita dengan bunga 10% atau obligasi yang lain yang bunga 12%. Ya, tentunya kalau harganya sama 1 juta, ya lebih baik beli yang ngasih bunga 12%. Sehingga apa yang dilakukan oleh kita, oleh perusahaan dengan bunga tingkat bunga 10%, maka supaya obligasinya laku, maka dia harus jual murah ya, dia harus mendiskonnya. Ya sudah, saya jualnya nggak 1 juta ya, nominal 1 juta saya jual 900 ya. Maka orang menjadi berpikir, oh bolehlah ya kalau dijualnya lebih murah sih saya mau beli. Ya meskipun bunganya lebih kecil daripada yang lain. Kan seperti itu ya mekanisme pasarnya ya, mekanisme penjualan. Maka ya kalau nilai obligasi nominal 1 juta dibeli oleh S dengan 950.000 ya, berarti bunga yang berlaku di pasar atau bunga efektif lebih tinggi dari 10%. Lebih tinggi dari 10% ini adalah stated rate-nya obligasi yang 1 juta ini. Ya. Nah, maka ya kita coba ya dengan tingkat bunga 12%. Ya. Kalau tingkat bunganya 12%, ya. Jadi keterangan di sini nilai obligasi yang dijual pada bunga efektif 10%. Kalau bunga tingkat bunganya ya, jadi obligasi tersebut ya pada saat dijual pada bunga efektif 10% ya, maka nilai harga jualnya akan kalau tingkat stated rate 10%, tingkat bunga pasar juga 10% juga sama, maka akan terjual dengan harga sesuai dengan harga nominal 1 juta. Ya. Kemudian kalau kita simulasikan dengan tingkat bunga 12%. Apabila tingkat bunga pasar saat itu 12%, maka cara mencari kalau secara manual ya. Kalau secara manual berarti kita cari present value nominal obligasi ya. Ini kan obligasinya umur 5 tahun ya. Umur 5 tahun membayar bunga semi annually ya, 2 kali dalam setahun. Berarti ya N-nya, N ini adalah maksudnya periode pembayaran bunga ya. 5 tahun kali 2 berarti 10. N-nya 10 periode. Kemudian tingkat bunganya berarti menjadi setengahnya karena kan bunga setahun 12%, berarti setengah tahunnya 6% ya, karena membayar bunganya setengah tahunan. I-nya menjadi 6%. Kemudian dikali 1 juta nilai nominal dikalikan dengan present value faktor untuk N-nya 10
I-nya 6%, N-nya 10, maka mendapatkan 0,55 sekian, ya, mendapatkan angka sekian. Ya. Kemudian ditambah dengan present value annuity, ya, dari bunga setiap kali membayar bunga berapa yang akan diterima. 1 juta dikalikan, ingat ya, kalau bunga yang dibayarkan yaitu nominal dikalikan dengan stated rate, ya, dengan nilai bunga kuponnya atau kupon rate, ya, atau stated rate, ya, atau bunga yang tercantum di sertifikat obligasi yaitu 10%, ya. Berarti ya 1 juta kali 10%, ini kalau setahun, ya, kita kan setengah tahunan, ya, berarti dikalikan 5%. 1 juta kali 5%, 50.000. Ini kan akan kita terima 10 kali, ya. Kemudian kita present value kan. Nah, kalau mempresent value kan menggunakan tingkat bunga pasar, ya. Sehingga kita cari berapa present value annuity factor untuk tingkat bunga 6% dengan N-nya 10, mendapatkan 7,36. Sehingga nilainya 368 sekian, totalnya 926.394. Nah, maka ya kalau ya tingkat bunga pasar yang berlaku saat itu adalah 12%, maka harga jual obligasinya adalah 926.000 sekian, ya. Nah, tetapi bunga obligasi tersebut kan dijualnya dengan harga ini, ya, 950.000, ya. Berarti kan belum sama nih, ya. Kalau belum sama berarti ya tingkat bunganya tidak pas 12%, tetapi kurang sedikit, ya, kurang dari 12%. Kenapa kurang dari 12%? Karena kalau bunganya lebih tinggi lagi, ini kan pasti lebih kecil, nilainya lebih kecil lagi. Ya. Ya. Semakin besar tingkat bunganya, ya, present value-nya akan semakin kecil. Ya. Berarti kalau 12% mendapatkan 926.000, sedangkan obligasi dibeli atau dijual dengan harga 950.000, berarti tingkat bunga yang berlaku di pasar adalah kurang dari 12%. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan interpolasi. Ya, caranya, ya, kita hitung selisih nilai obligasi antara tingkat bunga 10% dengan 12%. Ya. Kalau tingkat bunga pasar 10%, yaitu sama dengan tingkat bunga kuponnya, maka nilai obligasi adalah sama dengan nilai nominal 1 juta. Kalau tingkat bunga pasar 12%, maka nilai obligasi menjadi 926.394. Ini selisih berapa nih? Selisihnya 73.605. Nah, kemudian ya nah, langsung ke interpolasinya, ya. Caranya adalah ya dari ya tingkat bunga pasar yang berlaku saat itu, berarti dari tingkat bunga 10%, ya. Ini kan kita mencari tadi kan antara 10 dan 12. Maka dari nilai 10% ditambah dengan ini adalah selisih antara nilai nominal dengan harga jualnya, ya. Nilai nominal obligasi 1 juta dijual dengan harga 950.000, ya, selisihnya 50.000. Dibagi dengan ini, ya, selisih nilai obligasi, ya, antara nominal 1 juta dengan yang tingkat bunga 12%, tingkat bunga pasar maksudnya, ya, yaitu selisih 73.605. Kemudian dikalikan dengan selisih antara 10 dan 12, ya, 10% tingkat bunga nominal dengan 12% yang kita perkirakan tadi, ya. Dikalikan 2%, berarti di sini yang mendapatkan angkanya di sini 1,3, berarti ya, ini 2% dikalikan ini mendapatkan 1,3 ditambah 10% menjadi 11,35%, ya. Ini ya cara interpolasinya, ya.
Kemudian kalau pakai kalkulator, kalian kayaknya sudah pernah belajar di intermediate ya, saya nggak bahas lagi ya. Nah, ini adalah tingkat bunga yang berlaku bagi S. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk pihak P ya? Sekarang untuk P ya. Sekarang ya, bagaimana mencari bunga efektif untuk P? Kalau untuk P ya, nilai obligasi nilai par atau nominal 10 juta ya. Kemudian ya, nilai obligasi yang tercatat ya. Kalau bagi P, perhatikan di sini dia menggunakan yang nilai nominal dengan nilai tercatatnya ya. Jadi nilai nominalnya 10 juta, sedangkan di pembukuan P, carrying value-nya obligasi tersebut 10 juta 100.000 ya. Berarti ya, ini bagi P ya, ini adalah tingkat bunga yang berlaku untuk P, yang dimaksud adalah tingkat bunga ketika P menerbitkan obligasi tersebut ya. Jadi ketika P menerbitkan obligasi tersebut dengan tingkat bunga pasar berapa, itulah tingkat bunga efektif untuk P. Beda dengan S ya. Kalau S tadi ya, yang dimaksud dengan tingkat bunga untuk S adalah tingkat bunga yang berlaku di pasar ketika S membeli 10% obligasinya P. Ya. Sedangkan bagi P yang dimaksud bunga efektifnya P adalah tingkat bunga tingkat bunga pasar ketika P menerbitkan obligasi yang 10 juta itu ya. Nah, mencarinya bagaimana? Mencarinya dari data yang tersedia, yaitu nilai nominal 10 juta, nilai tercatatnya 10 juta 100.000 ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Jadi kita punya obligasi 10 juta, kita tawarkan ke pasar. Kemudian ketika itu ya, orang lain juga ya, perusahaan lain juga menawarkan obligasinya ya. Tetapi ya, kita menawarkan dengan bunga kupon 10% ya. Kita punya di obligasi kita tercantum akan membayar bunga 10%. Nah, ternyata orang-orang ya, dia menjual obligasi dengan tingkat bunga yang dibayarkan kurang dari 10%, misalkan 9% atau 8%. Nah, kira-kira investor pilih obligasi kita atau obligasi yang lain? Ya. Tentunya banyak investor akan membeli obligasi kita. Nah, ketika banyak yang mau membeli, maka kita jual mahal. Ya, saya nggak mau menjual dengan harga 10 juta. Kenapa? Karena saya kasih bunga 10%, sedangkan orang-orang ngasih bunga hanya 9%. Maka saya jual mahal, saya akan naikkan harga menjadi 1.100.000. Mau nggak? Ya. Para investor akan menghitung, wah kayaknya masih menguntungkan, ya sudah saya mau beli. Ya. Seperti itu ya. Jadi ya, atau kalau saya ilustrasikan sebaliknya, kalau orang-orang menawarkan bunganya adalah 12%, kita hanya 10%, maka obligasi kita akan nggak laku, kita turunkan harga. Kan seperti itu ya mekanismenya ya. Nah, dalam hal ini kalau nilai tercatat lebih tinggi dari kalau nilai tercatat lebih tinggi dari nilai nominalnya, artinya ya, tingkat bunga pasar pada saat penerbitan saham tersebut lebih rendah dari bunga yang ditawarkan ya, bunga yang ditawarkan oleh kita 10%. Maka di sini kita coba dengan tingkat bunga 8% ya. Tingkat bunga 8% berarti kalau tingkat bunga pasar 8%, maka nilai jual obligasi kita berapa ya? Ya, berarti ya pertama present value dari nominal obligasi berarti 10 juta dikalikan present value
faktor untuk I-nya berarti 8 bagi 4 ya, 4%. Ya. N-nya 10 ya, berarti mendapatkan ini 6.000 sekian. Nah, kemudian present value annuity dari bunganya ini bukan 500.000 ya. Oh betul ya, karena dari kita menghitung dari total 10 juta. 10 juta dikalikan 5%, berarti dikalikan 5% berarti berapa? Ya, 500.000 ya. 500.000 ya, kemudian dikalikan dengan present value annuity dengan tingkat bunga 4%, periode 10 mendapatkan 8, sekian. Mendapatkan sekian, totalnya 10.800.000. Ya, jadi kalau ya sehingga selisih nilai obligasi ya antara tingkat bunga pasar 10% dengan tingkat bunga 8%, selisihnya adalah berapa ya? 10811 dikurangi 10 juta. Selisihnya 811.450. Ya. Nah, ini kalau ya tingkat bunga pasarnya 8%, maka obligasi kita akan terjual dengan harga 10.811.450. Kemudian ya nilai yang kita cari adalah kalau harga jual nilai carrying value ya, atau harga jual 10.100.000 ya. Berarti tingkat bunga efektifnya ya antara 10 dan 8. Karena kalau tingkat bunganya lebih kecil dari 8, maka di sini akan lebih tinggi lagi nilai obligasinya, akan lebih tinggi lagi. Kemudian menggunakan interpolasi lagi. Menggunakan interpolasi bunga efektifnya berarti ya ini mestinya ya kan antara 8 dengan 10 ya, antara 8 dan 10%. Berarti di sini 8% ya, bukan 10% ya. Ini 8% maksudnya. 8% ya, dikalikan dengan ya, ini selisih nominal 10 juta dengan harga dengan carrying value-nya 10.100.000 ya, dibagi dengan selisih antara nominal dengan yang tingkat bunga 12%. Ya. Kemudian dikalikan dengan ya selisih bunga 2%. Nanti mendapatkan harusnya 9, berapa gitu ya. 9, berapa ya. Kemudian nah kalau kita mau membuat pembayaran bunga ya, kalau kita mau bayar bunga tentunya kita akan memerlukan tabel amortisasi ya, tabel amortisasi. Nah, ini adalah tabel amortisasi untuk bond payable ya, dimulai dari tanggal 1 Januari 2010 dengan carrying value 10.100.000 ya. Kemudian ya pembayaran tanggal 1 Juli ini nggak ditulis tanggalnya ya, 1 Juli ya, per 1 Juli 2010 ini kan kita membayar bunga ya 500 juta ya, yaitu 10% kali nominal ya. 500.000 adalah kan yang dibayarkan ya, yang paid-nya ya. Jadi kas yang dibayarkan yaitu nilai nominal 10 juta kali tingkat bunga statisnya 10% per 2. Karena apa? Karena untuk setengah tahun. Jadi 500.000 yang dibayarkan, sedangkan
Sedangkan untuk interest expense-nya, ya, interest expense menghitungnya bagaimana? Ya, interest expense dihitung dari carrying value awal periode dikalikan dengan bunga efektifnya yang sudah kita hitung tadi 9, harusnya 9, sekian persen gitu ya. Ya, mendapatkan ya 9,492 sekian. Ya. Kemudian selisih antara yang dibayarkan dengan yang dicatat sebagai expense itulah apa? Amortisasi premiumnya. Ya. Kemudian ya sehingga ya nilai tercatatnya 10.100.000 berkurang 7.600 menjadi 10.092.000. Kemudian untuk periode yang kedua ya, tanggal 31 Desember 2010 ya yang dibayarkan sama 500.000, sedangkan interest expense-nya ya 9, sekian % kali ini 10.92. Mendapatkan angka sekian ya, selisihnya adalah menjadi amortisasi premium sehingga saldonya menjadi berkurang. Dan seterusnya ya. Nah, ini diperlukan ya kalau untuk transaksi obligasi ya, sebagaimana kalian memerlukan ketika di intermediate ya. Sekarang pun diperlukan lagi ya tabel amortisasinya. Kemudian ya sampai yang periode terakhir ya, kalau periode terakhir ya, untuk pembayaran bunga 500.000, kemudian amortisasinya ini diambil dari ini angka yang 16.352 ini diambil di sini ya. Supaya apa? Kan amortisasi itu tujuannya supaya pada tanggal jatuh tempo nilai tercatat obligasi menjadi sama dengan nilai nominalnya. Ya, patokannya nilai terakhirnya harus 10 juta sama dengan nominal. Sehingga di sini amortisasinya tidak lagi pakai rumus ya, tetapi langsung diambil dari ini. Ya, supaya ini menjadi 10 juta. Ya, kemudian kalau di pembukuan S, kalau di pembukuan S bagaimana? Maka dia akan membuat tabel amortisasi ya atas bond investment-nya ya, atas discount of bond investment-nya ya. Jadi diawali tanggal 1 Januari 2010 dari nilai bond investment 950.000 harga belinya ya. Kemudian berarti ya untuk periode pertama ya dikalikan 11% ya, 11% per 2, 11,3 dibagi persen bagi 2 yaitu 53 sekian, yang diterima 50.000, selisihnya merupakan amortisasi. Nah, kalau di sini kalau amortisasi diskon ini ditambahkan menjadi 953. Untuk periode kedua ya, interest revenue-nya dari 953 kali persentasenya ya 11,3 bagi 2 ya. Kemudian amortisasinya sekian ya. Ini menambah lagi ya. Dan seterusnya sampai terakhir ya, sampai terakhir untuk angka terakhir ini nggak usah pakai rumus ya. Ini langsung diambil dari ini saja ya, dari 1 juta dikurang 994.907. Jadi kenapa? Karena ya nilai obligasi atau nilai bond investment pada tanggal jatuh tempo ini harus sama dengan nilai nominal. Ya, sehingga amortisasinya di sini angkanya menyesuaikan saja, diambil dari ini. 1 juta dikurang 994.907. Ya. Sehingga interest revenue-nya juga ya, interest revenue-nya di sini kayaknya tetap dikalikan ya. Ini dikalikan persentasenya ya. Atau bisa juga ini dari 50 tambah 5 ya. Ya bisa juga ya. Kemudian, nah sekarang kita lihat pencatatan di pembukuan P dan S. Ini sih sudah kalian belajar ya, di mana? Di intermediate ya.
kita lihat sekilas saja ya. Jadi ya di pembukuan P di 1 Juli 2010 ya, dia akan mencatat, dia membayar ini ya, dia bayar apa, bunga ya, bayar bunga kredit cash 500.000, kemudian debitnya interest expense. Interest expense-nya dihitung dari, perhatikan ya, dari 10.100.000 nilai carrying value-nya, nilai tercatat ya per 1 Januari 2010 dikalikan ini ya. Bunganya setelah dihitung ternyata 9,75 ya. Yang tadi salah ya perhitungannya ya. 9,75 dikalikan setengah karena hanya setengah tahun. Kemudian selisihnya itulah amortisasi premiumnya ya. Selisih debit maka didebitkan ke bonds payable. Ya. Kemudian di pembukuan S dia terima uang cash 50.000, interest income dihitung dari nilai investasi tercatat 950.000 dikalikan 11,36% kali setengah 5396. Nah, selisihnya selisih debit didebitkan ke investment in bond ya. Ini adalah untuk amortisasi diskon. Ya. Kemudian di Desember, ya di Desember ini ya bagi P mencatat ya ternyata di 31 Desember bunga belum dibayarkan ya, karena membayarnya di tanggal 1 Januari. Ya. Nah, tetapi bagi P tetap membuat jurnal pengakuan interest expense. Kemudian maka di sini kreditnya adalah interest payable karena belum dibayarkan. Ya. Selisihnya angkanya diambil dari tabel amortisasi yang tadi ya. Untuk periode 31 Desember 2010. Ya. Kemudian di pembukuan S dia debit interest receivable, kemudian interest income, selisihnya investment income. Ya. Ini mau dihitung lagi boleh ya, atau kalau sudah membuat tabel amortisasi, tinggal diambil dari tabel amortisasinya. Nah, sekarang ya. Nah, ya. Per tanggal 31 Desember 2010. Ya. Setelah memposting jurnal ke buku besar, ya, maka akun-akun P ya, yang terkait dengan bond akan menunjukkan ya saldo sebagai berikut ya. Untuk bonds payable ya P ya. Bonds payable-nya nilainya menjadi ya 10.000.000 84.37828 ya. Ini dapat dari mana angkanya? Angkanya dari tabel ya, dari tabel amortisasi ya, 10,8. Nah, ini ya. Jadi per 31 Desember 2010 maka nilai ya bond payable-nya 10,084.378. 10,084.378, kemudian interest expense. Interest expense-nya ya adalah didapat dari ini ya periode Juli ditambah periode Desember, dan 2 kali membayar bunganya. Kita jumlahkan totalnya ya 984.378. Kemudian investment in bond ya 958 juga didapat dari ya amortisasi ya tabel amortisasi yang S ya. Di periode 31 Desember 2010 nilainya carrying value-nya 958.144. Ya, 958.144, interest income-nya
Ini adalah penjumlahan dari interest income yang bulan Juli dan bulan Desember. Ya, 2 kali pembayaran bulan. 108, 104. Itu adalah di pembukuan P dan di pembukuan S. Ya. Nah, sekarang ya selisih antara bond payable ya. Ini kan bond payable nih 10.084378 dengan investment in bond 958 ya. Tentunya yang 10.084 ini dikalikan 10% saja ya. Karena di sini investment in bond-nya adalah hanya 10% ya dari total bond-nya. Nah, maka ya dikalikan 10% dikurangi dengan nilai investment in bond, nilainya sekarang ini 50.292. Nilainya adalah 50.292. Ya. Kalau di tanggal 1 Januari ketika baru saja dibeli, selisihnya kan 60.000 ya, konstruktif loss konstruktif gain-nya ya 60.000 ya. Di akhir tahun berkurang menjadi 50. Ya, kenapa? Karena ada yang realisasi dan pengakuan bertahap ya dari constructive gain di dalam bukunya P dan S ya. Maka kalau kita cek di sini ya, selisihnya dari 60.000 menjadi 50.292, selisihnya berapa nih? Berkurang 9.700 berapa gitu ya. Nah, ini adalah merupakan ini ya, selisih antara ini ya, interest income ya, di S mengakui interest income 108, di P mengakui interest expense 984. Selisihnya berapa nih? Selisihnya adalah ya 9.000 sekian ya. Sama dengan selisih antara 60 dengan 50 ya. Jadi ini yang dimaksud dengan ya konstruktif gain-nya berkurang yang diakui oleh konsolidasi karena yang sebagian sudah diakui di ini di S dan di P ya. S mengakui income sekian, P mengakui ada expense sekian ya. Kalau kita kombinasikan ya income dengan expense ini ada selisih 9.000 sekian ya. Sama dengan selisih antara 60 dengan 50. Ini yang dimaksud ya, pengakuan bertahap dari constructive gain di dalam bukunya P dan S ya. Yaitu kombinasi antara ini ya, selisih antara interest income yang diakui oleh S dengan interest expense yang diakui oleh P. Tentunya ini dikalikan 10%-nya ya. Ini kan 108, di sini 984 dikalikan 10%-nya, 98.000 sekian. Ya. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi per 31 Desember 2010, maka, nah ini perhatikan ya, ini konsolidasi akhir tahun pertama. Ya. Konsolidasi akhir tahun pertama. Di sini adalah jurnal yang A ini adalah jurnal untuk penyesuaian kenaikan RE-nya S ya. Ini datanya nggak ada, kita lewati saja ya. Kita fokus ke yang terkait dengan obligasi ya. Kita fokus terkait dengan obligasi.
yaitu kita di sini adalah yang pertama mengeliminasi antara bond payable dengan investment in bond. Investment in bond nilainya tadi sudah 958145, sedangkan bond investment nilainya adalah 10% dari ini ya. Ini kan 10 juta sekian, yang 10%-nya berarti 1 juta sekian ya. Nah ini. Jadi ini adalah 10% dari yang tercatat oleh P. Ya. 1 juta sekian, kemudian investment ini adalah yang tercatat di S. Selisihnya itu adalah gain on retirement of bond, ya, 50,290. Ya. Itu yang pertama terkait dengan eliminasi bond payable dengan investment in bond sekaligus mengakui constructive gain. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bond adalah kita mengeliminasi interest income dengan interest expense. Ya. Ini juga adalah resiprokal ya, karena ini adalah interest income ada dari bunga obligasi, interest expense juga dari untuk obligasi. Maka ini juga resiprokal harus dieliminasi. Interest income ini tercatat di S 108, interest expense ini yang tercatat di P dikalikan 10% ya, jangan lupa ya. Jadi interest expense-nya total 984.000 dibagi 10 berarti 98.000. 98.000 sekian. Nah, selisihnya itu adalah gain on retirement of bond. Sehingga kalau kita jumlahkan ya antara gain yang pertama dengan gain yang kedua menjadi berapa totalnya? 60.000. Ya. Ini ada selisih enggak bulat karena ada pembulatan ya, selisihnya karena pembulatan. Menjadi tidak bulat 60.000. Ya, harusnya ini bulat 60.000. Itu yang kedua ya, yaitu interest expense dengan interest income. Nah, yang ketiga, nah, perhatikan di sini untuk NCI expense ya. NCI expense-nya ya, menghitungnya adalah dari net income S. Ya, ini angkanya sekian ya. Net income-nya S sekian dikalikan 30.000. Dan di sini tidak ada penyesuaian atas constructive gain-nya. Nah, karena ini adalah downstream ya. Kalau downstream maka urusannya hanya dengan P ya, tidak ada urusan dengan NCI. Ya, sehingga NCI expense-nya tidak dari net income langsung dikalikan bagiannya NCI. Tidak ada penyesuaian dengan gain yang dari retirement of bond. Ya. Itu saja yang kita bahas ya. Kemudian dan satu lagi yang terkait dengan bond berarti interest payable dan interest receivable ya, yaitu interest receivable-nya S semuanya 50.000, interest payable-nya P 500.000 dikalikan 10% saja ya, 10%-nya saja. Nah, sehingga ya laporan konsolidasi menggunakan metode biaya akan kita lihat ya. Ya, kita akan fokus yang terkait dengan obligasi ya. Yang pertama ya, kita fokus ke yang obligasi saja ya. Yang pertama adalah untuk ya, eliminasi terkait dengan obligasi. Yang pertama adalah mengeliminasi bond payable ya. Di sini nilai 10.084.000, tentunya yang dieliminasi 10%-nya ya 1.008.000 sekian. Ini dieliminasi dengan apa? Dengan ini investment in bond yang muncul di DS 958. Ini dieliminasi semuanya sehingga investment in bond jadi 0 ya. Sedangkan bond payable-nya ya berkurang 10% menjadi ini adalah 90%-nya nilainya sekian ya. Kemudian selisih antara yang 1.008.000 dengan 98.000 ini dicatatnya sebagai gain ya, sebagai gain on retirement of bond ya, 50.292,83 ya.
Ini karena di tahun pertama ya, ingat ya, ini adalah tahun pertama setelah pembelian obligasi oleh S, sehingga masih muncul akunnya adalah masih berupa gain on retirement of bond. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu disesuaikan adalah interest, yang perlu dieliminasi adalah interest income. Interest income tercatat oleh S 108, dieliminasi semuanya di debit, kemudian dengan interest expense. Interest expense 984 muncul di P, dieliminasi 10%-nya 98400 ya. Selisih antara 108 dengan 98 ini menjadi menjadi gain ya, gain on retirement of bond. Sehingga gain totalnya 60.000 ya. Selanjutnya yang terkait dengan obligasi adalah interest receivable ya. Interest receivable di P muncul ya 50.000, kemudian dieliminasi dengan interest payable yang 500.000 di P. Tapi ingat ya, yang di P yang dieliminasi hanya 10% saja ya, sehingga saldonya masih ada 450.000 ya. Baik, yang lainnya itu sudah materi yang sebelumnya ya. Tidak saya ulang lagi supaya kita fokus ke yang materi baru saja. Baik, halo, sampai di sini apakah baik-baik semuanya? Insya Allah, Pak. Supaya soalnya nggak kelihatan sih ya, jadinya saya nggak bisa melihat apakah memperhatikan semua atau ada yang tertidur gitu barangkali ya. Semoga tidak ada yang tertidur ya. Ya, kalau ada dosen lain sih mengeceknya sih memanggil satu-satu ya, acak ya, dipanggil siapa gitu ya. Tapi saya kayaknya kurang sreg ya dengan cara seperti itu ya. Karena ini kan bukan sekolah TK ya. Kalau sekolah TK, kalau sekolah SD ya, mungkin saya panggil ya. Tapi ini adalah sudah mahasiswa ya, kalian sudah bisa bertanggung jawab ya dengan diri kalian sendiri ya. Sehingga rasanya saya tidak akan melakukan yang seperti itu. Ya. Meskipun bagus juga sih ya sebenarnya sih ya. Sebenarnya bagus juga, tetapi saya kok kurang nyaman saja ya. Saya lebih memilih untuk percaya kepada kalian ya. Baik ya. Dan juga ini ya ya itulah ya, masing-masing sudah ini ya bertanggung jawab ya kepada dirinya sendiri ya. Jadi dari sekarang ya, bukan nanti ketika nilainya sudah final, sudah ada akhir semester ya, kemudian bingung ingin nilai aktivitas tambahan ya. Nilai aktivitas tambahan ya dari sekarang ya, dengan kalian memperhatikan sungguh-sungguh atau kalian sudah belajar duluan, ya itulah ya aktivitas tambahan yang sebenarnya yang akan membuat nilai ujian kalian menjadi bagus ya. Yaitu sekitar untuk mengingatkan kembali ya. Kemudian ya untuk tahun-tahun berikutnya bagaimana? Kita lihat tahun-tahun berikutnya ya, jurnal yang dibuat oleh P dan S berkaitan dengan bond ya, sama dengan jurnal yang dibuat tahun 2010 ya. Ya, untuk jurnal yang dibuat oleh P, oleh S ya, setiap kali membayar tanggal 1 Januari, ya 1 Juli, 31 Desember, ya jurnalnya seperti tadi ya. Kemudian sedangkan jurnal eliminasi tidak lagi menggunakan akun constructive gain kalau di tahun berikutnya. Kenapa? Karena kalau istilah gain itu kan muncul kalau di periode terjadinya peristiwa itu ya. Kalau ada jual beli, maka di tahun terjadinya jual beli itulah ada gain. Kalau selanjutnya kan gain kemudian di closing ya ke RE ya. Di tahun berikutnya sudah menjadi RE. Nah, sehingga di tahun berikutnya constructive gain tidak dimunculkan lagi di
dikonsolidasi, dieliminasi, tetapi diganti ke akun RE. Karena kita membahas metode cost berarti ya. Kalau metodenya equity tentunya menjadi apa? Investment in S, kan begitu ya. Dengan kata lain, akun constructive gain atau loss hanya ada di dalam ya laporan konsolidasi tahun terjadinya ya, pemulihan BOM. Sama saja ya, sama dengan yang fixed asset, yaitu istilah gain ya, loss itu juga muncul di tahun jual belinya ya. Di tahun berikutnya masuk ke RE ya, kalau menggunakan metode cost, atau menjadi investment in S kalau metodenya metode equity. Nah, sekarang bila P menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya di S, maka di dalam bukunya sendiri P akan membuat jurnal. Nah, ini perhatikan ya, ini saya membahas ya mengenai sesuatu yang kadang-kadang dicampur adukan ya. Ini adalah bila P menggunakan metode ekuitas, kemudian di bukunya sendiri ya. Ini di pembukuannya siapa? Di pembukuannya P. Ya. P akan membuat jurnal terkait dengan investasinya. Yang pertama, mencatat bagian laba. Mencatat bagian laba caranya bagaimana? Ya, debit investment in S, credit income from S. Ya. Ini kalau menggunakan metode apa? Ekuitas. Ya. Kalau menggunakan metode cost, tentunya jurnal yang ini tidak ada. Ya. Jurnal ini enggak ada. Ya. Ini adanya di metode ekuitas. Ya. Sebesar ya bagiannya P 70% dari ini net income-nya P ya, net income P apa adanya nih ya, sebelum disesuaikan ya. Sebesar 152.701. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini mencatat constructive gain ya, 60.000 ya. 60.000 ini dicatatnya oleh P adalah debit investment in S, kreditnya juga income from S. Nah, jadi untuk constructive gain ini ya, istilah constructive gain hanya muncul di eliminasi ya, di konsolidasi ya. Sedangkan di P tidak ya, tidak muncul istilah-istilah itu ya. Munculnya kalau perhatikan ya, kalau di pembukuan P ya yang muncul adalah investment in S dan income from S ya. Investment in S bertambah atau berkurang, income from S-nya berkurang atau bertambah. Itu saja ya. Kemudian jadi atas constructive gain yang 60.000 ya, ketika ya yang di awalnya ya. Awalnya kan nilainya 60.000 ya. Ya, ini bisa dicatat seperti ini ya. Jadi dimunculkan investment in S 60.000, income from S 60.000. Ya. Nah, kemudian kan tadi yang sudah diakui apa? Kalau yang yang muncul ya constructive gain-nya kan tadi 51.000 gitu ya. Kita lihat lagi ya. Ya, jadi yang gain on retirement-nya yang tadinya 60 kan sekarang menjadi yang tercatat di jurnal yang B menjadi 50.292 ya. Kemudian ini ada 9707 ya. Kemudian totalnya 60.000 ya. Perhatikan ya, untuk di pembukuannya P sendiri, dia mencatatnya begini ya. Mencatatnya ya, ini sebesar gain yang awal ya. Kemudian gain yang awal ini, kemudian ini sebagaimana kalau yang gain atas transaksi fixed asset ya. Gainnya pertamanya apa, gainnya berapa, totalnya, kemudian berkurang gitu ya. Kemudian di sini kalau berkurang berarti ya income-nya di debit ya 9707 kemudian investment. Istilahnya bismillah the recognition of constructive gain. Ya.
Atau kalau di fixed asset ya, unrealized gain-nya berapa ya, kemudian yang diakui tiap tahunnya berapa ya. Kurang lebih seperti itu ya padanannya. Nah, maka dengan ketiga jurnal tersebut, maka income from S akan menunjukkan saldonya 252 berapa? Dapat dari mana nih? Income from S-nya berarti ini ya. 152 ditambah 60 dikurang 9.000 menjadi 202.994. Ya. Sedangkan investment in S-nya dari ya saldo awal ya tentunya ditambah dengan kenaikan yang tahun lalu berapa, yang periode yang sebelumnya ditambah dengan ini ya, tambah dengan yang income from S tahun ini ya. Ya, pada intinya kan begitu ya. Investment awal tambah kenaikan periode-periode yang sebelumnya tambah kenaikan yang sekarang berapa dari income from S. Kalau ada dividen ya dikurangi dividen. Dividen S maksudnya. Kemudian kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasinya ya, perhatikan ini kalau metode equity ya. Kalau metode equity ya income from S-nya angkanya sekian ya. Dari perhitungan yang tadi, kemudian ini kita eliminasi ya. Eliminasinya ya dia di debit, kemudian kreditnya investment in S tentunya ya. Kredit investment in S ya. Dan ini ceritanya tidak ada dividen S-nya ya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan obligasi. Yang terkait dengan obligasi kita ke eliminasi bond investment dulu yang B ini. Nah, di pembukaan S ada bond investment ya, investment in bond 958 kita kredit. Ini kalau ini metode ini ya, metode equity ini ya ceritanya ya. Kemudian ya bond payable-nya ya total 10 juta yang dieliminasi yang 10% ya, 1.008.000 ya. Kemudian selisih antara bond payable dengan investment in bond menjadi munculkan sebagai ini ya. 50.293 ya. Di gain on retirement of bond ya. Kemudian yang C sama ya interest eliminasi interest income, interest expense selisihnya juga ke sini ya, gain on retirement of bond. Kemudian yang interest receivable dengan interest payable ya. Interest payable, interest ya. Yang lainnya yang ya kalau menggunakan metode equity yang berbeda dengan metode cost, hanya ini saja sebenarnya ya, hanya muncul ada income from S. Yang lain, yang selebihnya ya sama saja sih ya, sama saja. Nah, sehingga ya berdasarkan tabel amortisasi setelah P dan S memposting jurnal tahun 2011 ya, tahun kedua sampai dengan tahun kelima di bukunya masing-masing, maka akun bond payable dan investment in bond-nya ya menjadi seperti ini ya. Di tahun 2011 ya nilainya bond payable 10 juta sekian. Ini kalau sudah membuat tabel amortisasi ya berdasarkan dari nilai di tabel ya, tabel amortisasi per tanggal 31 Desember 2011. Interest expense ini penjumlahan dari expense Juli dan Desember tahun 2011 ya, dan seterusnya ya. Untuk DS juga ini adalah saldo per 31 Desember 2011, ini interest income berarti Juli dan Desember 2011 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang di tahun terakhir ya, di tanggal jatuh tempo, bond payable kembali ke nilai nominal 10 juta, investment in bond ke nilai nominal 11 juta.
kemudian ya potongan ya kertas kerja konsolidasinya menggunakan metode biaya cost method ya. Menentukan angka-angka, perhatikan ini tahun berapa nih? 2011 ya, di 2011 ya. Ya. Interest income DS muncul 109, ini dieliminasi pasangannya dengan interest expense ya. Di sini 982, 10%-nya dieliminasi 98281. Kemudian selisih antara 109 dengan 98 ada 10.000 sekian masuk ke RE ya. Kalau menggunakan metode cost maka maksudnya di RE. RE begini ya, 10.850. Kemudian yang B ya. Yang B yang B-nya adalah untuk mengeliminasi bond payable. Bond payable 10 juta tercatat di P ya per tanggal 31 Desember 10 juta sekian, 10%-nya 1 juta sekian. Dieliminasi dengan investment in bond di pembukuan S ya. Selisihnya di ini ya masuk ke RE beginning ya 39 sekian. Sehingga di sini totalnya menjadi 50.292. Ya. Ya, tidak lagi 60.000 ya. Ya. Karena yang 9.000 sudah diakui ya di 2010 ya. Nah, sehingga yang di sini tersisa 50.000 ya. Kemudian yang C adalah yang interest receivable dengan interest payable ya. Ini tahun 2011 ya. Kemudian 2012 ya. Di 2012 ya, polanya sama ya, yang dieliminasi yang pertama interest income dengan interest expense ya. Interest expense-nya tentunya diambil 10% saja. Selisihnya masuk ke RE begini ya 12 sekian. Yang kedua, mengeliminasi bond payable 10%-nya ya dengan investment in bond 977 ya. Kemudian selisihnya masuk ke RE begini ya. Sehingga di sini ya RE beginningnya total ya tambahan yang dari ini ya, tambahan dari intercompany bond menjadi 3947 berkurang lagi ya. 50 berkurang 10.815 menjadi ini ya 39.478. Ini ya, 50 ini berkurang dengan ini ya 10.815 menjadi 39.478. Kemudian di tahun ketiga bagaimana? Di tahun ketiganya polanya sama, interest income kita debit, kemudian interest expense dikredit 10%-nya, selisihnya masuk ke RE. Kemudian investment in bond ya, kita ini debit, kita kredit ya, bond payable ya debit, kita bond payable kredit kita debit 10%-nya. Selisihnya ya yang 988 dengan 1.200.000, selisihnya masuk ke RE begini. Sini nilainya menjadi 27. Kenapa turun lagi? Karena ya dari 39 ini ya 39 yang 12 sudah menjadi ini ya, sudah diakui sebagai keuntungan di 2012 oleh siapa? Oleh P dan S dari selisih net interest income dengan interest expense. Sehingga di sini berkurang ya 27. Ya. Kemudian di 2014 polanya sama, interest income-nya S ya di debit, interest expense-nya P, interest expense-nya interest income-nya S di debit, interest expense-nya S di kredit ya sebesar 10%, selisihnya masuk ke RE beginning ya 14.9050 ya. Kemudian bond payable ya ini menjadi 10 juta di tanggal di tahun terakhir
10%-nya 1 juta. Investment in bond juga menjadi 10 juta. Nah, sekarang sudah nggak ada selisih lagi. Nggak ada selisih lagi. Kemudian investment in bond menjadi 0, bond payable menjadi 9 juta. Kemudian di sini RE beginning-nya tinggal sebesar ini ya. Tambahannya dari transaksi bond sebesar selisih antara interest expense dan interest income. 14. Baik, ya seperti itu ya. Untuk sebentar saya sambil. Pagi Bu Bestika. Silakan dilanjut Bu. Kita lihat ya. Halo? Sebentar kita lihat dulu yang kalau contoh yang kita bahas tadi ini kalau metode cost nih ya, metodenya metode cost ya. Ya, sekarang bagaimana kalau metode ekuitas ya. Bedanya apa ya. Kita lihat yang metode ekuitas sekarang ya. Jadi di tahun 2011 ya di S ada interest income, di P ada interest expense ya. Kemudian dieliminasi. Interest income semuanya, interest expense 10%-nya. Ya, kemudian selisihnya masuk ke investment. Nah, bedanya hanya ini saja ya. Bedanya kalau tadi di sini RE beginning P ya kalau metode cost. Nah, sekarang kalau menggunakan metode ekuitas ini adalah menjadi investment in S ya. Digunakan akunnya investment in S. Ya. Kemudian yang B-nya, yang B adalah kita mengeliminasi bond payable ya 10% yang muncul di P 10 juta dieliminasi 10%. Nah, kemudian ya dieliminasi dengan apa? Investment in bond yang muncul di S kita eliminasi debit selisihnya dimunculkan di investment in S ya. Kayaknya bedanya sama saja sih ya, sama saja. Yang beda hanya di sini yang tadi RE sekarang investment in S kalau menggunakan equity ya. Selebihnya sama saja ya. Ya, nggak usah ya. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas yang obligasi induk dibeli oleh anak. Ya. Loh, kok sama dengan yang tadi? Salah ya? Nah, ini maksudnya obligasi anak ya dibeli oleh induk berarti ya. Kalau yang tadi kan sudah ya, obligasi induk dibeli oleh anak ya, downstream ya. Kalau sekarang kita mau bahas yang upstream ya. Nah, jadi ya sekarang yang dimaksud di sini adalah ya untuk transaksi upstream ya, berarti ini salah judulnya nih. Obligasi anak dibeli oleh induk ya, maksudnya begitu.
Ya. Di sini penjelasannya untuk tahun terjadinya transaksi hanya mempengaruhi perhitungan NCI expense. Kemudian tahun berikutnya constructive gain loss diganti RE kalau menggunakan metode cost. Kemudian menjadi investment in S kalau menggunakan ekuitas, ya sama dengan yang sebelumnya. Ya. Kemudian kalau upstream, ya maka dibagi, dialokasikan ke NCI sesuai proporsinya. Ya. Kemudian NCI expense terpengaruh, ya, terpengaruh dengan adanya yang piecemeal recognition of gain. Ya. Jadi kalau sekarang kita bahas upstream, ya, kalau upstream maka ya ya sebagaimana yang sudah kalian belajar di fixed asset, ya, kita akan lihat, ya. Jadi untuk transaksi upstream, jurnal eliminasi tahun 2011 sampai 2014. Ya, ini metodenya metode biaya. Ya. Sekarang upstream, ya. Jadi di sini di tahun 2011, nah ini tahun kedua berarti, ya. Di tahun, kalau tahun pertamanya sama, ya. Eliminasi tahun pertama tahun 2010, ya, downstream dengan upstream sama. Yang beda adalah tahun kedua dan seterusnya. Nah, di tahun kedua sekarang, ya. Yang pertama yang dieliminasi tetap, ya, tetap antara interest income dengan interest expense, ya. Interest income dengan interest expense, ya. Hanya saja kalau sekarang yang transaksinya upstream berarti yang membeli obligasi gantian yang P, ya. Kalau kan ke atas upstream berarti yang S yang menjual obligasi, P yang membelinya. Berarti interest income ini muncul di P tentunya, kemudian kita debit, ya, kita eliminasi di debit, ya. Kemudian interest expense di kredit. Kemudian ada selisih. Nah, selisihnya, ya, kalau transaksi yang downstream semuanya untuk RE, semuanya masuk ke RE. Nah, ketika upstream maka dialokasikan, ya, dialokasikan ke RE sebanyak 70%, ya, ke NCI sebanyak persentasenya 30%. Ya, sama persis dengan yang apa? Dengan inventory, dengan fixed asset, kan begitu, ya, kalau upstream dialokasikan, ya. Kemudian yang kedua, ya, mengeliminasi bond payable, ya, 1 juta dengan investment in bond 967. Selisihnya, ya, maka sekarang kalau tadi kalau downstream semuanya ke RE, sekarang dialokasikan, ya. Ke RE 70%, ke NCI 30%. Ya. Ini di tahun 2011. Ya. Tahun 2012 bagaimana? Polanya sama, ya. Polanya sama, 13, 14 polanya sama. Ya. Kemudian hanya saja di tahun 2014, ya, bond payable 1 juta, investment 1 juta. Nah, sekarang sudah tidak ada selisih, ya, tidak ada yang dialokasikan. Nah, kemudian 2010 jurnal eliminasi tidak ada perbedaan, ya, antara metode ekuitas dengan metode biaya, baik yang tadi downstream yang sudah kita bahas maupun sekarang yang upstream. Ya. Selanjutnya, nah sekarang bagaimana kalau metodenya? Kalau ini yang kita bahas ini adalah, ya, transaksinya upstream, P menggunakan metode cost, ya. Kalau sekarang bagaimana kalau upstream kemudian P menggunakan metode equity, maka tinggal, ya, mengganti RE dengan apa? RE diganti dengan apa? Investment in S, ya. Kan sama persis nih, ya, yang sama-sama upstream, ya, sama, ya.
hanya RE diganti investment in S. Seperti itu. Ya, sebenarnya untuk yang upstream dibahasnya untuk minggu depan ya, tetapi ya karena hanya sedikit saja perbedaannya, maka saya bahas kalian sekarang ya. Sehingga di pertemuan yang akan datang kita waktunya full untuk apa? Untuk latihan ini ya, untuk membahas latihan-latihan ya. Materinya sudah tercover hari ini. Baik ya, demikian ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan dulu. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, kurang 5 menit. Ya. Atau saya stop dulu ya. Baik ya, demikian ya untuk pembahasan intercompany obligasi. Ya, hanya saja di sini pada prinsipnya ya sama dengan yang depreciable asset ya. Hanya saja di sini ada menghitung amortisasi ya. Ya kalau ya sama saja dengan yang aset ya, depreciable asset, kita menghitung penyusutan tiap tahun. Hanya saja biasanya sederhanakan menggunakan yang metode yang garis lurus sehingga mudah ngitungnya. Sedangkan kalau obligasi biasanya yang dipakai adalah yang efektif interest, sehingga kalian harus ada perhitungan untuk amortisasinya ya. Ya kalau memudahkan jadi buat tabel. Ya bedanya itu saja ya. Sedangkan untuk jurnal-jurnal yang digunakan baik di P maupun di eliminasi hampir sama ya, pada prinsipnya sama ya, kurang lebih seperti itu ya. Demikian untuk materi hari ini ya. Selanjutnya silakan dibuat ya latihan-latihan sesuai dengan RPS, tetapi mungkin akan saya kurangi ya supaya nggak terlalu banyak ya. Sebentar ya. Ya. Kalau sesuai dengan RPS yang dikerjakan ini dari latihan ya, workbook bab 6 ya. Latihan soal latihan 1, latihan 2, kemudian kasus 2, 3, 4, 6, 7 dan soal UAS ya. Nah, ini sih ya untuk yang dikumpulkan mau saya kurangi ya. Saya kurangi yang nomor ini ya, yang nomor 2 dan nomor 4 ya. Enggak usah ya, berarti saya kurangi dua soal kasus ya, 2 soal kasus saya kurangi, saya hilangkan 2 dan 4 ya. Tidak usah dikerjakan ya, tidak usah dikumpulkan ya. Kalau kalian untuk mengerjakan silahkan ya, tetapi yang wajib dikumpulkannya saya kurangi 2 ya, untuk mengurangi supaya nggak terlalu banyak kan, karena sebenarnya soalnya ya sama saja ya, hanya berulang ya. Ya. Yang sepakat dengan saya ya saya kurangi 2 dengan 4, yang tidak sepakat boleh juga mau tetap mengumpulkan 2 dan 4 juga ya nggak apa-apa ya, kan malah bagus ya, nambah. Prinsipnya semakin banyak latihan semakin bagus ya, tetapi kalau kebanyakan juga saya rasa nggak bagus juga ya, makanya saya kurangi ya, tetapi kalau kalian tetap mengerjakan nggak apa-apa. Kemudian soal nomor 2 UAS tahun lalu ya, soal UAS itu soal 2-nya kita lihat ya. Ini transaksi obligasi hidup dengan anak ya. Ditanyakan menghitung mendapatkan investasi dan seterusnya ya. Kemudian kalau soal-soalnya mana? Oh enggak saya ini. Oh sudah saya tutup ya. Baik ya, seperti itu. Baik, demikian untuk hari ini ya. Silahkan ya. Kalau tidak ada, setelah ini ada kuliah lagi enggak? Enggak ada ya. Ya kalau enggak ada ya kesempatan yang sangat baik untuk langsung latihan-latihan.
latihan. Kemudian kecuali yang tadi yang belum sempat ikut kuis berapa orang ya? Yang belum kuis tadi berapa orang? 1 orang, Pak. Tanriko. 1 orang saja? Iya, Pak. Tanriko saja ya? Iya. Izin Pak. Baik. Tadi Ya? saya waktu kuis sempat terputus beberapa kali Pak. Oh gitu, iya, iya. Boleh ya, yang tadi gangguan teknis ya, yang tadi merasa gangguan teknis ya, silakan ya. Atau saya kasih ini saja deh kesempatan ya, yang tadi merasa jawabannya salah, merasa kayaknya nggak yakin ya, mau mengulang lagi, saya kasih kesempatan. Ya. Kalau ujian kan nggak bisa ada kesempatan mengulang ya. Kalau kuis, saya kasih kesempatan mengulang ya. Silakan ya, saya akan buka lagi kuis soal yang sama ya. Bagi yang merasa belum sempurna jawabannya, ya boleh mengulang. Saya ambil yang nilai terbaiknya ya. Kalau yang tadi sudah merasa kayaknya benar semua, mengulang juga nggak apa-apa juga sih. Ya. Kalau nilainya jadi jelek gimana? Ya, saya ambil yang dulu. Baik, ya saya buka saja. Ya, kita closing dulu. Setelah itu akan saya buka ya ke kuisisnya bagi yang siapa saja yang mau mengulang boleh ya. Terutama tentunya yang tadi ada kendala. Ya. Baik, kita ya. Dan terima kasih ya untuk pantunnya hari ini. Ya, untuk semangatnya. Ya. Untuk perhatiannya, kita akan closing ya. Oh, ada pantun penutup ya, saya lupa ya. Silakan ya, Mas Rizky, silakan. Yang sudah menyiapkan, ya, silakan dibacakan dulu. Izin, Pak. Silakan. Izin. Hari Minggu mencuci permadani. Mencucinya dibantu kita. Telah usai kelas AKL hari ini, semoga manfaat untuk kita. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Kita closing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama ya. Yang mau mengerjakan PR silahkan. Yang mau bersenang-senang lagi dengan kuisis ya